Selamat pagi Romo dan teman-teman semua. Nama saya Andreas Sulistyo. Anaknya berapa? Anak saya dua. Yang pertama SMA kelas 1, ya. Yang kedua SMP kelas 1. Baik. Sebelahnya diperkenalkan diri. Perkenalkan diri. Ya. Terima kasih Romo, Bapak Ibu dan anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Ika, biasa kalau anak-anak manggilnya Bunda karena memang panggilan saya dari anak-anak, termasuk anak saya manggilnya memang Bunda dari kecil, kami biasakan seperti itu. Lebih saya waktu di rumah saya anak itu rasanya lebih yes gitu kalau dipanggil Bunda oleh anak. Tadi untuk jumlah anak sudah diperkenalkan suami saya ada 2, yang satu sekolah di Pati saat ini kelas 10 dan yang nomor 2 di SMP Kajen kelas 7. Baik, terima kasih Bunda Ika sama Ayah Andreas ya. Sekarang kita mendengarkan pengalaman bahwa Maria menerima kabar gembira. Ya, kegembiraan Maria itu dinyatakan dengan kesanggupannya. Ia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka kegembiraan Maria itu jelas dikatakan oleh Maria dengan kesanggupannya sebagai ibu Tuhan. Maka coba di hadapan anak-anak, dengarkan ya baik-baik ini ya. Bagaimana seorang Bunda, Bun, bagaimana rasanya ketika Bunda itu setelah pergi kemana itu? Ke dokter, ke laboratorium, dan kemudian dicek sebagai seorang ibu dinyatakan Bunda positif hamil. Ya, ketika Maria menerima kabar gembira, dia gembira karena dia secara pribadi dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan. Maka dengan kehamilan Bunda pun dipilih sebagai pribadi untuk melahirkan anak-anaknya yang sekarang ada di jemaat itu, ada Niko, Bun sama Ayah ya. Silakan Bunda ceritakan bagaimana rasanya ketika Bunda dinyatakan secara medis Bunda itu apa rasanya? Jadi kebetulan kami menikah di 2006. Cukup waktu untuk Tuhan mempercayakan saya untuk bisa mengandung. Jadi di 2006 tahun itu belum ada tanda-tanda akan diberi kepercayaan. Kemudian di tahun 2007-nya baru. Jadi bagi keluarga kami, terutama keluarga besar itu sebenarnya sudah diharapkan. Terus selalu ditanya ya, apakah sudah mengandung atau belum. Jadi memang ketika awal itu saya merasakan dengan berbagai informasi, saya itu merasa ketika saya ada perubahan dalam tubuh saya karena mengandung itu, sebenarnya sudah ada feeling sepertinya ini saat Tuhan itu memberikan kepercayaannya. Nah, waktu itu saya tes
pribadi sendiri di rumah menggunakan test itu, dan hasil test yang menunjukkan ke positif. Saat itu pun sudah rasa bahagia itu sudah sangat memenuhi hati saya gitu. Nah, lebih ketika di dokter, ketika kami periksa dokter itu, dan sekarang nanti canggih ada USG gitu. Kemudian diperlihatkan melalui USG itu bahwa ada makhluk Tuhan yang ada di rahim saya. Itu rasanya luar biasa. Rasanya begitu kalau bisa, kalau anak kecil itu sangat senang, itu sampai ya lonjak. Jadi ada begini ya, ada keajaiban gitu. Saya rasakan begini ajaibnya Tuhan, karya Tuhan itu yang sungguh ajaib, sehingga di dalam rahim saya, dalam perut itu ada kehidupan yang muncul, dan rasanya bahagia itu juga makin besar karena saya jadi menyadari Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami, saya dengan suami, untuk bisa terlibat dalam karya agungnya, dalam karya penciptaan manusia. Jadi sungguh luar biasa rasanya. Kalau ayatnya apa yang dirasakan kira-kira? Apakah biasa saja atau ini dia itu ya senang bahagia ketika menikah itu kan memang ada sesuatu berapa tahun dia terus 2 tahun jadi teman-teman catat baik-baik. Yang namanya ibu, ketika dinyatakan bahwa seorang ibu itu mengandung, hamil, itu adalah Tuhan mempercayakan. Lihat teman-teman, ini menjadi penting ya, dicatat baik-baik, bahwa ibumu, bundamu ketika mengandung kalian, bunda dipercaya oleh Allah. Catat baik-baik ya, bundamu dipercaya oleh Allah. Ini kata yang keluar dari bunda dan ayah. Yang kedua adalah, ini yang kedua juga penting sekali. Ternyata buah rahim, dulu kalian itu buah rahim yang tidak kelihatan, itu merupakan keajaiban Tuhan. Dengan kata lain, kalian anak-anak itu adalah sesuatu yang amat luar biasa yang diberikan oleh Allah melalui bunda kalian. Dua hal kita menemukan. Bunda itu dipercaya oleh Allah. Kehamilan, yaitu yang sekarang kalian itu adalah keajaiban dari Allah yang dinyatakan dalam diri menjadi seorang anak. Itu catat baik-baik ya. Nah, terusnya bunda. Ketika kemudian bunda dinyatakan mengandung dan kemudian sungguh bunda merasa gembira, dan kemudian bunda juga pasti kegembiraan itu tidak hanya kemudian dinyatakan, "Aduh, saya hamil, senang sekali," gitu. Tidak. Tapi pasti kegembiraan itu pun dinyatakan. Seperti Maria tadi, ketika kemudian Maria menerima kehamilannya, dia mengatakan,
terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka dengan kata lain, dia, Ibu Maria, mengakui sekarang bahwa dirinya adalah Ibu Tuhan. Maka kalau kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa saya dipercaya ini oleh Tuhan, maka setelah syukur bahwa dipercaya untuk mengandung anak-anaknya, apa yang kemudian Bunda dan Ayah ungkapkan, wujudkan dalam rangka untuk memelihara, menjaga kepercayaan Tuhan dalam keluarganya itu. Apa yang Bunda dan Ayah lakukan? Ya, kalau selama kehamilan, jadi ungkapan syukur saya itu saya nyatakan, saya wujudkan dalam memelihara kehamilan itu supaya sehat. Jadi ibu-ibu yang nanti mungkin bisa merasakan ketika hamil kan masih penuh, ada yang harus dengan perjuangan yang cukup berat, ada yang memang mungkin tidak terlalu berat, tapi seperti masa-masa semester pertama itu kan makan saja itu kan memang sulit gitu, dan itu harus yang saya perjuangkan. Artinya tidak lagi mementingkan saya, tapi lebih mementingkan bayi atau janin yang ada di dalam kandungan. Walaupun enak, walaupun mual, walaupun seperti apapun itu, karena tahu bahwa anak ini butuh yang ada di dalam itu butuh asupan gizi, ya dipaksa gitu, walaupun rasanya nggak karu-karuan gitu. Itu salah satu bentuk ungkapan syukur dan menjaga kepercayaan itu, menjaga kehamilan itu dengan baik, termasuk vitamin dan lain-lainnya. Dan yang terutama adalah selalu membawa anak ini, anak yang dalam kandungan ini dalam setiap doa. Dan setiap doa, jadi saya memohon kepada Tuhan, semoga kepercayaan yang saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menjaga kepercayaan ini sebaik-baiknya, dan berharap berdoa selalu anak yang dipercayakan kepada kami berdua ini nantinya bisa menjadi anak yang baik, anak yang penuh rahmat, anak yang berkenan ke hadapan Allah. Itu dari budaya. Kira-kira ayahnya ngapain ya? Apa yang terus perutnya itu ya? Dari dan gede kowe dari kancaku gitu. Apa ya kemudian ayah lakukan? Sayang sekali waktu kehamilan anak pertama itu istri di Bogor dan ada iklan 5 bulan di sana, dan saya di Semarang. Jadi kehamilan anak pertama itu memang tidak banyak yang bisa saya lakukan. Ya paling ini komunikasi. Tidak ada HP belum? Tidak ada HP. Ya. Sudah bisa video call belum ada ya? Belum ada ya. Ya, terus setelah kehamilan bulan 7 juga di sana sudah selesai, dari kemudian istri perkawinan, dan saya memutuskan untuk dari Semarang pekerjaan saya lepas, saya pindah ke Semarang. Nah, selama sisa 2 bulan itu jadi kalau saya sih ya itu menjaganya dalam bentuk misalnya ngantar periksa, terus kemudian mengingatkan istri dan kafe-kafe, ya mendoakan supaya anak dan ibunya ini bisa sehat dan selamat. Dan juga kalau yang anak juga ya, itu saya bisa mendampingi sampai enggak, kalau lain dua-duanya saya percaya untuk beri dampingi. Baik.
penting sekali. Yang kedua, kita lihat ya, bahwa buah rahim, yaitu anak-anak ibu kalian semua itu, ketika masih ada di dalam perut, lihat ini, dibesarkan dalam dan dengan doa. Ingat ya, bahwa kalian selama ada di dalam kandungan itu dibesarkan dengan dan dalam doa. Selain dibesarkan dengan dan dalam doa, juga diberi asupan makanan yang bergizi supaya tubuh sehat, tubuh besar. Nah, Bu, ini juga yang perlu saya tanyakan. Selama hamil itu kan dari kecil tidak kelihatan, semakin besar kelihatan, tambah besar kelihatan toh. Apa yang kemudian Bunda harapkan pada anak yang ada di dalam kandungan Bunda? Apa yang diharapkan ketika masih ada dalam kandungan? Sehat, jadi sehat, tumbuh dengan normal, tidak kurang suatu apapun, kemudian lahir juga nanti dengan selamat dan menjadi anak yang dikasihi Tuhan, anak baik yang penuh berkat dari Tuhan. Jadi selama kehamilan itu ya pasti diusul toh. Sambil tekuk-tekuk, apa namanya? Perut. Besok gede jadi anak yang soleh dan solehah, ya. Kedua, jadi anak yang baik dan benar. Jadi anak yang penuh rahmat dan berkat bagi keluarga. Dan jadi anak yang pintar. Jadi sekali lagi ya, kalian itu dibesarkan dengan doa, ya, untuk menjadi anak yang penuh berkat dan rahmat. Nah, kemudian ini Bu, setelah Bunda Maria menerima bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku, maka Maria menerima Yesus sebagai anaknya. Nah, kegembiraan Maria itu tidak untuk sendirian. Maka setelah itu dia bergegas pergi ke saudarinya yang namanya Elizabeth. Maka Maria itu berbagi kegembiraan dengan Elizabeth. Ternyata ketika Maria sampai di Elizabeth, Maria pun diteguhkan, dikuatkan dengan pernyataan Elizabeth, siapakah aku ini, Ibu Tuhan datang kepadaku. Nah, kegembiraan. Jadi perjumpaan antara Maria dengan Elizabeth itu perjumpaan yang berbagi kegembiraan. Nah, dalam keluarga, ketika sungguh Bunda hamil, Bunda bersyukur, percaya bahwa itu adalah satu anugerah rahmat yang diberikan Tuhan kepada Bunda, dan Bunda kemudian gembira bersama dengan suami, kegembiraan apapun yang kemudian Bunda boleh bagikan dengan orang lain, Bunda bagikan dengan orang tua misalnya, atau Bunda bagikan dengan orang-orang yang dekat dengan Bunda. Kegembiraan apa? Kabar itu memang kemudian kami bagikan utama dengan orang tua, karena
anak pertama kami itu cucu pertama dari keluarga ibu ya, saya. Jadi ya saya juga merasa berbahagia sekali ketika eyangnya ini ketika kami beri kabar itu juga sangat gembira, artinya kondisi saya ini atau anak yang saya ini juga bisa membahagiakan orang lain, terutama ibu yang sudah sangat mengharapkan adanya cucu. Kemudian dari suami juga walaupun bukan cucu pertama tapi sungguh juga merupakan kabar yang dinanti, kabar yang sukacita. Jadi kami berikan ke situ, kemudian ke saudara-saudara juga, dan seperti halnya ketika kami tidak bisa, kami memang saling menentukan, saling mendukung satu sama lain dan ikut merasakan kebahagiaan bersama itu. Di kegembiraan itu juga bisa, karena telah mendapatkan berkat. Berkatnya adalah bahwa aku dipercaya untuk menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Ya. Nah, ini loh yang juga pengen saya tanyakan juga, sama-sama apa namanya ya, penting juga. Ketika masa-masa kelahiran, orang melahirkan itu sakit gak sih ya? Atau orang melahirkan itu enak gak sih ya? Rasanya kayak apa sih kalau yang namanya ibu mau melahirkan? Karena kalau kita membayangkan ini, Bunda Maria berjalan jauh untuk mencari tempat dia mau melahirkan, tapi dia tidak mendapatkan tempat yang layak secara manusia. Dia hanya menemukan kandang kosong dan kemudian Bunda Maria melahirkan. Tapi kalau Bunda dan Ayah kamu dari usaha menjual itu, kira-kira rumah sakitnya di mana, kemudian nanti kelas berapa, gitu. Tapi Maria kan tidak. Tapi ada yang sama antara Bunda Maria dengan Bunda Ika, yaitu sama-sama sakit Pak itu. Coba rasanya kayak apa sih? Bisa nggak diceritakan sakitnya orang atau ibu yang melahirkan? Saya juga mengingat waktu melahirkan ibu. Jadi ketika persiapan, dokter kan sudah memperkirakan perkiraan hari lahir tanggal sekian. Tanggal itu diperkirakan tanggal 7 Desember 2007 Niko lahir, diperkirakan oleh dokter. Tapi dokter juga menyatakan bisa maju, bisa mundur. Jadi waktu persiapan kami suka tidak persiapan bersama, tapi memang ada catatannya, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Saya mampu tidak ya? Saya mampu tidak mengemban tugas ini, melahirkan itu kuat tidak ya? Jadi ada rasa seperti itu, tapi memang ini selalu saya bawa dalam doa. Intinya mohon memang saya percaya Tuhan pasti juga akan memberikan saya kekuatan pada ketika hari-harinya. Nah, ketika hari melahirkan itu memang saya berproses itu sejak sehari sebelumnya. Jadi Niko lahir maju dari perkiraan dokter tanggal 7, Niko lahir tanggal 5 dan tanggal 4 itu saya sudah merasakan istilahnya kayak kalau di kontraksi ya, di dokter itu mulus lagi dia, mulus, nyeri, itu berlangsung semalam full sampai besoknya, sampai hampir 24 jam lebih itu berproses. Luar biasa, sampai ya ketika akhir-akhir kasus itu semakin kuat itu hampir kayak apa ya,
apa saya mampu ya melanjutkan ini apa. Jadi saya dalam doa Tuhan saya sanggup deh ini kok sepertinya apa ya sangat berat gitu. Kemudian ternyata memang Tuhan memberikan saya kekuatan melalui keluarga yang menampingi suami dari awal sampai akhir menampingi di ruang bersalin. Kemudian juga ada ibu yang di kanan kiri saya memberikan kekuatan dan doa. Kemudian mengungkapkannya ya ini kalau dibahas di kedokteran di ilmu kedokteran itu menyatakan rasa sakit melahirkan itu seperti setara dengan sekian puluh tulang dilakukan dalam satu waktu, dipatahkan dalam satu waktu. Jadi memang sangat luar biasa. Namun Tuhan itu sungguh judulnya kita. Jadi ini ajaibnya. Kembali saya merasakan pengalaman sebuah keajaiban yang luar biasa itu di melahirkan itu. Jadi rasa sakit yang saya rasakan semalaman sehari ini semalam. Ketika Niko lahir di dunia, lahir keluar dan menangis, itu semua rasa sakit hilang. Semua rasa sakit yang sampai saya itu tak ingat ketika saya kan sudah merasa, pasti nanti akan ditanya saudara rasa sakitnya seperti apa. Setelah Niko lahir itu saya tadi sakitnya kayak apa ya? Jadi sampai lupa gitu. Tadi rasa sakitnya seperti apa? Jadi sudah lega. Rasa sakit itu hilang semua. Dan ketika mendengar tangisannya, saya seperti dipenuhi sebuah bongkahan rasa sayang yang sangat besar dan melalui ukuran saya itu bahwa saya mencintai anak ini dengan sepenuh hati, artinya benar makanya banyak ibu yang bisa merasakan kasih sayang kepada anaknya itu sampai betul-betul bisa mengorbankan nyawanya untuk anaknya itu di situ. Ternyata dari proses mengandung itu sudah Tuhan menganugerahkan sebuah rasa ibu itu menyayangi anaknya melebihi anak. Kalau ayah yang bagaimana ya ketika Bunda itu apa yang kita lakukan? Waktu di ruang bersalin itu saya sendiri kan nggak ikhlas melihat ada sudah itu sebelum proses keluar renang kayak kesakitan dulu ya. Saya bukan anaknya, saya peluk, lalu saya keluar dalam hati. Semoga sebuah anak bisa melahirkan hormat dan selamat. Tapi sekali bisikan dari istri itu, yuk kamu bisa ya. Itulah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih bahwa tangisan yang keluar dari mulut seorang bayi yang keluar dari rahim itu membuat semuanya menjadi sukacita. Penderitaan itu menjadi hilang. Tapi lihat bahwa untuk sampai sukacita seorang Bunda, teman-teman harus ingat betul, untuk sampai sukacita seorang Bunda harus berjuang, memperjuangkan. Seorang Bunda yang dipercaya untuk mengalami keajaiban dari Tuhan dengan
mengandung anak-anaknya itu sampai pada anaknya lahir itu semuanya ditumbuh kembangkan dalam doa oleh keluarga. Nah, sekarang saya akan mengundang satu anak. Silakan siapa Cung untuk maju ke depan. Maju ke depan. Hah? Maju ke depan siapa? Kalau anaknya gede di mana? Ini. Oh gitu. Siapa? Bapak? Ah, ini kan. Ada siapa yang mau masuk? Yang lahirnya bulan apa ya? Ya, sudah. Yang lahirnya bulan Oktober siapa? Siapa yang Oktober? Alif? Ini. Iya siapa? Siapa? Ayo, anak siapa yuk? Anak kecil yuk. Oh, ini dipanggil sama bunda ini. Nanti dipanggil sama bunda ini. Ini. Supaya kamu tahu persis bagaimana bunda itu penuh berkat dan rahmat. Ini, masuk. Kasih dulu ini. Nah, itu. Nah, yuk. Bunda cium tangan dulu sama sama ayah itu salam dulu. Ya, yuk. Ini lagi. Ini Nabi, ya. Nabi itu berapa ini? 11 tahun. Kelas berapa? Kelas 6 ini. Din, tidak mendengar tapi terima Bunda sama Ibu. Apa ya Bunda yang nanti tangkap? Ya, suara ibu itu kayak gede banget. Jadi melahirkan, terus suara bayinya gak terasa sakit. Itu seperti cita-cita yang gede banget. Jadi Bunda dari kita Bunda dan ayah ya. Melahirkan itu sakit gak sih? Jelas sakit. Jelas ya. Besok melahirkan juga jadi Bunda loh. Ya, saya. Makanya. Jangan susah ya. Kalau memang tahu sakit dengan. Jadi ayah saya jadi Bunda dan ayah. Jadi Bunda maksudnya dong ya, jadi Bunda. Oke, tadi ada kata yang bagus sekali. Seorang Buddha ternyata adalah dipercaya oleh Tuhan untuk mempersiapkan anak-anaknya. Jadi kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak tangkap baik-baik. Kalian itu adalah anak-anak Tuhan. Kan Dewi ucapin. Kenapa? Kalau Tina itu. Kalau itu? Jadi kalian itu anak-anak Tuhan. Ya, tadi Bunda ketika hamil, dia Bunda punya harapan apa? Pada anaknya? Untuk anaknya jadi pintar, sukses, jadi bekal untuk keluarganya. Ya, kayak jadi anak sih. Ya, bagus. Jadi ketika di dalam kandungan kalian itu Bundamu itu terus perut sambil berdoa tuh. Yes. Din, besok gede kamu jadi anak nakal ya, itu udah. Udah. Terus? Jadi anak baik. Jadi anak baik kok. Ya. Terus? Pintar. Terus? Cantik. Nanti. Iya betul ya. Terus? Berkat keluarga dan lingkungan. Jadi di kamu mungkin belum ada namanya loh. Yeah.
kamu gede, besok jadi anak cantik ya. Ya. Gitu. Kalau nggak cowok. Kalau cowok. Ya, kalau cowok jadi anak cantik ya, gitu. Ya. Tapi yang pasti orang tua itu mendoakan supaya anak-anaknya jadi baik dan pintar. Ya. 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 Catat, kalian adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk datang melalui bundamu. Bundamu untuk bisa melahirkan, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi itu rasa kesakitannya itu nggak setara sama rasa sukacitanya. Oh, tepuk tangan. Jadi rasa sakitnya itu tidak setara dengan rasa sukacitanya, ya. Jadi dengarkan baik-baik, anak-anak itu akan membawa sukacita pada orang tuanya kalau anak-anaknya Baik. terus Berkah. berkah. Ya. Pokoknya jadi anak yang membawa berkah. Jadi, kamu sudah jadi anak baik dalam keluarga? Loh, loh, kamu sudah jadi anak baik belum? Biasa aja. Oh, biasa aja. Iya. Coba jelas, sekarang jelas juga. Nabi sudah jadi anak baik belum? Untuk orang tua? Ya, udah. Ya? Ya. Tidak. Yang penting ngomong, saya akan menjadi anak yang baik. Ya. Ya. Menjadi itu adalah proses yang terus menerus. Menjadi. Yang namanya menjadi itu tidak akan pernah berhenti sampai mati. Ya, gitu ya. Jadi terima kasih Bunda dan Ayah yang boleh bercerita ternyata dianggap oleh anak-anak bahwa jadi Bunda itu adalah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk anak-anaknya. Ya? Jadi Bunda pun juga dipercaya loh ya. Iya. Dipercaya oleh Tuhan toh. Jelas. Jelas kalau begitu jangan pernah. Dulu Bunda pernah nangis waktu melahirkan, sampai nangis ya? Ya. Jelas. Eh? Nangis ya? Bu, nangis nggak nangis? Udah nangis? Udah nangis? Mewek. Tapi kalau air mata toh, Bunda lo? Ya toh, kalau air mata toh? Udah sebabnya nangis. Kalau air mata mau nangis namanya, ya toh? Iya. Kalau air mata nggak nangis namanya. Tapi lihat, Ya. cukuplah, dengarkan anak-anak, cukuplah bundamu menangis, cukuplah bundamu mengeluarkan air mata ketika melahirkan. Jangan bundamu dibuat mengeluarkan air mata terus-menerus dengan segala kenakalan. Betul. Betul. Dengerin dong. Yo, dengerin dong. Ayo, dengerin itu. Tulis. Pokoknya nanti kalau kamu masih bikin nangis orang tua, komuninya dicabut. Ayo pernah. Nggak boleh komuni lagi pokoknya. Ya pernah. Pokoknya kalau kayak dapat laporan lagi, besok nggak boleh komuni pokoknya. Ya, Ya. laporan nanti ya. Ya. CCTV siap bangsa. Ya, ini bisa ya. Baik juga. Ayah terima kasih, Nabil terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Nabil terima kasih sebagai bapak. Nah, anak-anak yang terkasih. Dengan berkat dan rahmat. Yesus Kristus adalah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria supaya menjadi berkat bagi saya, bagi kita semua. Ya.
Maka kalau Yesus Kristus itu adalah putra Allah yang dilahirkan oleh Maria, Yesus Kristus anak Allah. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang dilahirkan oleh Bunda kalian. Dan Bunda kalian itu dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan, untuk membesarkan, untuk mendidik, untuk mengarahkan supaya kalian jadi orang yang baik dan benar. Bunda Maria telah membuatnya dan Bunda kalian juga membuatnya sampai mati. Maka teman-teman yang terkasih, Romo hanya berpesan, dengarkan baik-baik. Jangan pernah membuat bunda kalian, ibu kalian menderita lagi. Sudah cukup penderitaannya ketika dia melahirkan kalian. Sudah cukup. Ya. Dengarkan apa yang dikatakan Bunda. Dok, juga dengarkan apa yang dikatakan ayah. Bunda dan ayah, bapak dan ibu, papi dan mami itu pasti memberitahukan segala sesuatu kepada kalian supaya kalian menjadi anak yang baik dan benar, menjadi anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang beradab. Tahu beradab? Beradab itu anak yang tahu unggah-ungguh, anak yang tahu sopan santun, anak yang tahu hormat pada orang dewasa. Ya, jadi Bel, dengarkan Bel, ya, dengarkan. Abang, dengarkan Bang. Halo, dengarkan, ya. Jadi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang membawa berkat dan rahmat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Maria telah mengajarinya mulai dari ketika Maria mendengar kabar gembira. Kegembiraan Maria dipercaya untuk menjadi ibu Tuhan. Kegembiraan Bunda kalian juga karena dipercaya oleh Tuhan menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, yaitu kalian semua. Dan untuk melahirkannya, ibu kalian mengalami penderitaan. Maka pesan Romo, jangan pernah ada lagi anak-anak yang membuat menderita orang tuanya. Ya, dengarkan ya. Jangan pernah membuat orang tua kalian susah. Ya, apa yang disuruh ibumu lakukan. Ya, harus tengok-tengok kowe. Ya, ibu mungkin ekonomi yo apik kok. Ya toh, paling-paling kan do adus do. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Ibumu, orang tuamu memerintah, itu pasti perintahnya bagus kok. Jam berapa? 5, mandi. Setelah itu belajar. Tidak ada kata nanti. Saya mendengar ada kata nanti. Terus? Cabut.
CCTV ya. CCTV itu ya banget. Nah, banyak laporan ya. Apa mau kali malam tuh nggak mau belajar setengah udah. Udah HP mau mulai lagi mau. Oh. Kalian. Daripada nanti dicabut komuninya loh. Ya, tertangkap teman-teman. Jadilah anak yang penuh berkat, ya. Membawa berkat pada orang tua. Jadi, buat kalian, yuk sekarang kita mohon rahmat Tuhan melalui doa rosario supaya kita bisa menjadi anak-anaknya.